Kisah nyata seorang PMI yang bekerja di Taiwan akhirnya bisa bebas setelah 12 tahun dikurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Beberapa hari ini beredar berita teman-teman, ini kisah nyata ya, dari seorang PMI yang bekerja di Taiwan. Dia mengatakan selama kurang lebih 12 tahun itu dia menjalani hidupnya dalam kurungan. Jadi dia dipaksa oleh seseorang tinggal di sebuah ruangan, di sebuah kontrakan gitu, dan dia tidak diizinkan untuk keluar. Hingga akhirnya orang yang menyekap dia itu jatuh sakit terus meninggal dunia, sehingga PMI tersebut bisa keluar dari tempat itu dan dipulangkan ke Indonesia. Berikut ini adalah cerita selengkapnya. Bukan dongeng tapi kenyataan, seorang pekerja migran Indonesia atau PMI akhirnya bisa bebas setelah dikurung selama 12 tahun. PMI ini dengan nama samaran Lily yang berusia sekitar 50 tahun mengunjungi kantor imigrasi dengan tujuan ingin dipulangkan. Ia bercerita 12 tahun yang lalu ia tiba di Taiwan untuk menjaga seorang lansia. Ia sangat beruntung mendapatkan majikan baik dengan gaji yang lebih tinggi dan dapat liburan setiap minggunya. Suatu hari saat liburan, ia berkumpul bersama teman-teman asal Indonesia dan beberapa warga Taiwan. Saat ia mau kembali ke rumah majikan, salah satu dari warga Taiwan menawarkan diri untuk mengantarnya dengan mobil. Tanpa pikir panjang, Lily menyetujuinya. Meskipun Lily masih tidak terlalu mengenal jalanan di Kaohsiung, tapi ia tahu arah yang dituju berbeda dengan arah rumah majikannya. Lelaki bermarga Chen ini bilang ia perlu mengambil barang, setelah itu dia akan mengantar Lily pulang. Lalu mereka tiba di sebuah hotel. Chen membohongi Lily dengan mengatakan takut ia menunggu lama di mobil dan membujuknya untuk ikut dengan Chen ke dalam hotel untuk ambil barang. Tanpa meragukan Chen, Lily ikut masuk ke hotel dan mulai dari saat itulah Lily dikurung selama 12 tahun oleh Chen. Mereka tinggal di dalam hotel selama 2 bulan. Setiap kali Chen keluar untuk bekerja, Lily akan diikat di dalam kamar dan baru akan dilepas setelah Chen kembali. Lily menyatakan bahwa ia telah berusaha atau mencoba untuk menjerit, tapi dinding hotel terlalu tebal, tidak ada orang yang mendengar jeritannya. Setelah 2 bulan, Chen sudah tidak bisa membayar uang hotel dan membawa Lily pulang ke rumah Chen yang cuma sebuah kamar kecil dengan satu tempat tidur dan satu kamar mandi, satu meja dan satu lemari di dalamnya. Awalnya sama seperti saat tinggal di dalam hotel, setiap kali Chen keluar bekerja, Lily akan diikat. Setelah sekian lama, mungkin karena sudah terbiasa dan sudah mulai percaya dengan Lily, ia tidak lagi mengikat Lily selama Chen tidak di rumah. Tapi Lily selalu mengingat kata-kata Chen, tidak boleh keluar rumah. Akhirnya keduanya hidup saling ketergantungan ya. Lily menyatakan asalkan ia menuruti Chen akan sangat baik kepadanya. Karena terbiasa dengan kehidupan tidak berkecukupan, Lily juga tidak memiliki keinginan membeli barang. Ia bahkan membuat tas sendiri dengan menggunakan baju tua Chen. Pada awal tahun 2021 ini, Chen didiagnosis mengidap penyakit parah. Lily menawarkan untuk menjaganya di rumah sakit pada bulan April dan Chen setuju. Itulah pertama kalinya Lily meninggalkan kamar tempat ia dikurung selama 12 tahun. Karena penyakitnya, Chen meninggal pada bulan Juni 2021. Sekembalinya Lily ke kamar Chen, ia dikunjungi oleh pemilik kamar yang menyatakan Chen sudah 2 bulan tidak membayar sewa kamar. Saat itulah Lily baru mengetahui bahwa kamar itu bukan milik Chen. Anak lelaki dan perempuan Chen yang mendapati kabar bahwa Chen telah meninggal juga mengunjungi kamar Chen untuk membereskan barang Chen, dan saat itulah mereka baru mengetahui keberadaan Lily. Iya, jadi lelaki bermarga Chen ini juga sudah memiliki keluarga sendiri ya sebenarnya.
Lalu Lily yang sudah tidak ada tujuan dan tidak tahu harus berbuat apa meminta pertolongan temannya dan akhirnya Lily diurus oleh pihak yang berwajib dan kejadian heboh ini baru terungkap. Dengan bantuan dari berbagai pihak, Lily telah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Kasus Lily ini tidak bisa dituntut karena yang bersangkutan telah meninggal. Anak Chen berjanji akan mengirimkan uang kepada Lily sebagai ganti rugi yang telah dilakukan oleh ayah mereka. Selama pengusutan kasus ini, Lily menyatakan ia tidak membenci Chen karena Chen sangat baik terhadapnya. Iya, walaupun awalnya dipaksa diikat selama itu, nggak boleh keluar kamar, nggak boleh keluar rumah selama 12 tahun. Tapi Mbak Lily ini memaafkan Chen ya, tidak membencinya. Mungkin karena udah terbiasa ya, atau mungkin juga ada rasa suka sama suka di antara mereka. Dari kasus ini mengajarkan agar kita jangan gampang percaya ya kepada orang lain dan semoga Lily bisa kembali menjalani hidup normal di Indonesia. Amin, amin ya robbal alamin. Next berita ada kabar baik dari Menaker di mana mengenai penempatan PMI ke Korea Selatan telah dibuka ya. Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan membuka kembali dan menghapus pembatasan jumlah tenaga kerja asing ke negeri ginseng tersebut. Pembukaan tersebut termasuk untuk penempatan pekerja migran skema EPS untuk Indonesia. Penghapusan pembatasan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Korea ini dengan mempertimbangkan persyaratan karantina sebelum dan sesudah masuk ke negara Korea Selatan tersebut ya. Menaker menyatakan hal tersebut setelah Dirjen Bina Penta dan PKK Kemenaker Suhartono bertemu dengan atase tenaga kerja Korea Selatan, Mr. Lee Junho di Jakarta. Menaker mengatakan upaya penempatan kembali PMI ke Korea Selatan telah dilakukan di mana pihak Kemenaker telah mengirimkan surat kepada MOEL untuk dapat mempertimbangkan pembukaan kembali penempatan PMI. Permohonan ini mempertimbangkan penurunan jumlah positif rate COVID-19 di Indonesia. Dengan kembali dibukanya penempatan PMI ini, maka mewakili pemerintah Indonesia, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Korea atas kerjasama yang terjalin baik selama ini, khususnya di bidang penempatan dan perlindungan PMI secara G2G melalui EPS sejak tahun 2008, kata Menaker. Mr. Lee Junho mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan mewajibkan vaksinasi bagi CPMI dan PCR test pada saat keberangkatan yang berlaku selama 3 hari atau 72 jam, ujar Dirjen Suhartono. Dijelaskan oleh Bapak Suhartono, apabila CPMI atau PMI sudah divaksinasi lengkap 2 dosis, maka akan mendapatkan keringanan pada saat proses karantina di Korsel, yaitu bisa karantina untuk 2 orang dalam satu kamar selama 10 hari. Sementara apabila CPMI atau PMI belum divaksinasi, maka pemerintah Korea akan mewajibkan untuk karantina 1 orang dalam satu kamar selama 10 hari, ucapnya. Jadi dengan kata lain ini CPNI yang udah divaksin maupun belum divaksin bisa masuk ke Korea. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.